Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-11 daripada kitab Jala'ul Afham ini. Setelah yang lalu kita masuk ke dalam hal-hal yang berkaitan tentang ghaibiyat ya, tentang ghaibiyat, dan kita bagi atau menyisakan satu permasalahan, yang permasalahan ini menurut saya permasalahan yang penting di dalam mazhab ahli sunnah, yang membedakan antara ahli sunnah wa ghairu ahli sunnah dan orang yang mengklaim dirinya ahli sunnah di dalam usul ya nih. Apa itu? Yaitu masalah ru'yatullah. Masalah apa? Ru'yatullah. Ru'yatullah dengan makna adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa kali saya itu ditanyai oleh orang, Habib, apa maknanya melihat Allah itu apa ya? Banyak orang yang mengatakan bahwasanya ahli sunnah itu di dalam masalah ini macam Wahabi yang mengatakan bahwasanya Allah itu boleh untuk dilihat. Kejap ya. Saya nak cek ini ada apa tak. Bahwasanya Allah itu, kejap. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu boleh untuk dilihat. Maknanya ketika Allah itu boleh dilihat, maka akan ada unsur arah. Kenapa? Karena kita itu ketika melihat Allah, bahwasanya karena kita ketika melihat seseorang, maknanya yang kita lihat itu berada di depan kita. Tanpa orang itu berada di depan kita, maka dia tidak akan bisa kita lihat. Atau dengan ibaratnya para mutakalimin dikatakan ar-ru'yah itu tastalzimul jihah. Maknanya melihat itu otomatis akan ada arah. Ada beberapa orang yang mungkin pernah belajar mazhabnya Wahabi atau belajar kitabnya Ibn Utsaimin atau Ibn Baz atau sekelompok mereka lah yang banyak tidak memahami apa itu mazhab ahli sunnah di dalam melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya menjelaskan mazhab ahli sunnah, kita kena menjelaskan mazhab selain ahli sunnah dahulu sebagai tadarruj, sebagai step by step ya, untuk memahami dikoh dan detailnya mazhab ahli sunnah di dalam melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mazhab Wahabi di dalam melihat Allah. Memang dari awal itu Wahabi itu meyakini pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada zat Allah itu, bahwasanya Allah itu adalah jisim. Allah itu adalah sesuatu sama seperti manusia di dalam mungkin bukan dari hakikatnya, akan tetapi mempunyai tempat atau mempunyai batasan tertentu dan mempunyai besar tertentu ya. Anda nak tahu pasal ini lebih detail, kitabnya Syekh Said ada namanya Al-Kashifus Shaghir, tapi secara global semacam itu. Maknanya mereka mengatakan Allah itu di atas arsy, ada yang mengatakan Allah mempunyai tangan, dan semua hal-hal yang berkaitan tentang zat Allah itu bersumber bahwasanya Wahabi itu meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai batas dan mempunyai arah. Selama Allah itu mempunyai arah dan mempunyai batas, maka otomatis Allah itu boleh ditengok. Seperti saya tengok saya juga boleh tengok Allah. Itu adalah mazhab Wahabi, karena memang mereka meyakini Allah mempunyai arah dan tidak ada masalah bagi mereka. Memang yang namanya melihat itu ada arah, karena memang dari awal Allah itu mempunyai arah. Di dalam masalah ini kami tak terlampau takwil atau terlampau masuk di dalam masalah lebih simpel daripada apa yang kalian bayangkan, bahwasanya kita bisa melihat Allah, dan melihat itu harus atau mesti orang yang kita lihat itu di depan kita, dan harus
yang kita lihat itu mempunyai batas, karena perkara yang sangat kecil tidak bisa kita lihat. Macam kita tidak bisa melihat virus corona, kita tidak bisa melihat bakteri-bakteri. Kenapa? Karena keterbatasan mata kita. Dan tidak boleh terlampau besar. Sesuatu yang terlampau besar juga tidak bisa kita lihat. Karena itu untuk melihat sesuatu itu tidak boleh terlampau besar, juga tidak boleh terlampau kecil. Wah, Allah itu seperti itu. Ya, ini pendapatnya apa namanya? Pendapatnya Wahabi. Simple tapi salah. Simple tapi salah. Pendapat yang kedua, Mu'tazilah, yang mengatakan memang melihat itu sama seperti yang dikatakan oleh Wahabi. Yang namanya melihat itu kena sesuatu itu di depannya, harus ada arah di depannya. Maknanya kalau di belakang tidak bisa Anda lihat, di samping tidak bisa Anda lihat, harus di depan. Kemudian sesuatu itu harus mempunyai batas, tidak terlampau kecil, juga tidak terlampau besar. Karena yang dilihat itu kena seperti itu, dan Allah itu tidak mempunyai arah dan tidak mempunyai bentuk ataupun apapun itu, maka Allah tidak bisa untuk dilihat, tidak bisa untuk dilihat. Terus bagaimana Anda, wahai Mu'tazilah, untuk memahami ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah itu bisa dilihat, dan hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya Allah itu bisa dilihat? Bagaimana cara Anda memahaminya? Semua itu kena ditakwil. Contohnya macam mana? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maknanya nadhirah ini muntadhirah, maknanya menunggu. Dibilang wajah-wajah mereka pada hari itu handsome semua. Pada hari kiamat handsome semua. Kenapa? Mereka menunggu Tuhannya. Mereka menunggu Tuhannya. Ahli sunnah ketika tengok, dan banyak ya ayat-ayat yang lain ya selain ayat yang saya katakan, yang ditakwil oleh Mu'tazilah. Begitu pula hadis-hadis yang mengisbatkan bahwasanya ru'yah itu ada, semuanya ditakwil oleh Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah adalah musuh pertama ahli sunnah di dalam akidah. Yani kenapa dikatakan mereka itu musuh pertama ahli sunnah di dalam masalah akidah ini? Karena mereka mempunyai kaidah-kaidah, yang mana dengan kaidah-kaidah itu mereka mentakwilkan banyak sekali hadis. Begitu pula ahli sunnah mempunyai kaidah, dengan kaidah-kaidah ini mereka memahami banyak sekali hadis. Mu'tazilah juga sama seperti itu. Akhirnya kaidah dan kaidah bertarung melawan kaidah satu sama lain. Jayid. Kita mengetahui madhab Wahabi yang mengatakan bahwasanya Allah memang bisa dilihat. Kita mengetahui madhab Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak bisa untuk dilihat. Karena kalau kata yang namanya dilihat itu yastalzimul jihah wal jismiyah, dan selama Tuhan itu bukan jisim dan tidak mempunyai arah, maka Allah tidak bisa untuk dilihat. Maka otomatis Mu'tazilah akan mentakwilkan semua ayat yang berkaitan tentang melihat. Terus bagaimana posisi ahli sunnah di dalam dua khilaf ini? Dari sisi Wahabi, ahli sunnah ini mengakui bahwasanya memang melihat itu dalam konteks manusia, dalam konteks makhluk, memang akan ada unsur arah dan jismiyah. Memang akan ada unsur arah dan jismiyah. Jayyid jiddan. Dari sini ahli sunnah insaf, mereka mengakui adanya istilzam seperti itu. Kemudian mereka ketika ingin menafikan ru'yah, mereka terbentur dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang jelas mengatakan bahwasanya ada yang namanya ru'yatullah, ada yang namanya apa? Ada yang namanya ru'yatullah, yang mana ketika ayat lain mengatakan bahwasanya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia itu al-husna, surga, dan lebih daripada surga. Apa itu? Melihat Allah. Maknanya melihat Allah itu adalah perkara yang nikmat, perkara yang nikmat. Akhirnya disinilah tampak bagaimana kejeniusan ahli sunnah untuk deal dengan masalah ru'yah ini. Mereka menyelam lebih dalam dengan makna ru'yah. Akhirnya mereka mengembalikan makna melihat itu di dalam konteks ilmu. Di dalam konteks ilmu. Dahada Syekh muhtamal jiddan ya nih. Bagaimana Suf, tengok ya. Ketika saya ini mendengar tentang KLCC, saya mengetahui tentang KLCC atau balas KLCC, saya mengetahui tentang Ka'bah,
Saya mengetahui tentang Ka'bah. Ada orang cita pasal Ka'bah. Ka'bah itu bentuknya kotak, dia banyak yang bertawaf di situ. Saya mengetahui kadar yakin sekadar dengan saya hanya mengetahui daripada khobar atau kadar yakin ini samai. Dan kadar yakin ini akan bertambah ketika saya tidak hanya mendengar, tapi saya langsung pergi ke Ka'bah untuk melihat Ka'bah secara langsung. Ketika saya melihat Ka'bah secara langsung, akan ada sebuah tambahan. Akan ada sebuah tambahan pengetahuan. Karena saya melihat Ka'bah daripada mata. Karena itu ada sebuah masal peribahasa di dalam bahasa Arab dikatakan laisal khobaru kal mu'ayanah. Bukan khobar itu yakinnya seperti Anda tengok sendiri. Anda dengar Ka'bah, tak macam Anda tengok kabar sendiri. Apalagi kalau Anda sampai menyentuh Ka'bah, akan ada sebuah keyakinan yang sangat yakin, sangat tinggi di dalam diri Anda tentang bahwasanya Ka'bah itu ada dan akan ada pengetahuan yang lebih, ziyadatul ilm, pengetahuan yang lebih tentang Ka'bah yang Anda dapatkan lebih daripada hanya Anda mendengarnya. Disinilah ahli sunnah melihat tentang ru'yah dengan makna ziyadatul ilm, mengetahui lebih tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya ru'yah tidak menjadikan Anda itu mengetahui hakikat Ka'bah. Ketika saya melihat Anda, ketika saya melihat seorang manusia, saya hanya mengetahui tentang manusia itu lebih daripada apa yang saya dengar, tapi saya tidak mengetahui hakikat manusia ini apa. Hakikat manusia ini apa? Akhirnya ahli sunnah itu menafikan makna jihawiyah di dalam ru'yah dan mengisbatkan makna ziyadatul ilm di dalam makna ru'yah. Dan itulah hakikat makna ru'yah yang mana di dalam dunia ini Allah itu menambahkan ilmu kepada Anda dengan cara Anda melihat. Kalau Allah nak, Allah bisa untuk menambahkan ilmu itu yang Anda tengok dengan melihat, dengan cara selain melihat. Karena ketika Anda membuka mata Anda bisa melihat gambar. Itu adalah semacam yang ada di dalam dunia ini. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa untuk mentransfer gambar itu walaupun Anda menutup mata. Dan misal yang paling jelas di dalam masalah ini adalah ketika Anda itu bermimpi. Ketika Anda bermimpi, Anda menutup mata Anda, tapi ada gambar-gambar yang ada di dalam otak Anda. Maknanya, masuknya gambar melewati mata itu hanya sebuah adatullah fid dunya. Dan untuk apa adanya gambar-gambar itu? Untuk menambah pengetahuan. Untuk menambah pengetahuan tentang apa yang Anda ketahui dengan cara melihatnya. Karena itulah masal Arab mengatakan laisal khobaru kal mu'ayanah. Dengan ini kita mengetahui bahwasanya makna ru'yah yang ada pada Allah Subhanahu yang ada pada hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna hamba itu melihat Allah adalah dengan makna bahwasanya hamba tersebut akan mempunyai pengetahuan yang lebih tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dia ketahui di dunia. Oke, Habib, apa hubungannya mengetahui Allah lebih daripada di dunia dengan bahwasanya ru'yatullah itu adalah nikmat yang ada di surga? Bahkan ru'yatullah itu nikmat yang paling dahsyat yang ada di surga. Loh, itu hubungannya menurut saya hubungannya sangat erat sekali, Sof. Minum kopi dahulu biar tak salah paham. Imam Fakhruddin Ar-Razi dan katsir minal mutakalimin, Anda boleh tengok di kitab-kitabnya Luqatatul Ajlan. Insyaallah saya ada keinginan untuk buat daurah Luqatatul Ajlan. Dulu saya baca kitab itu dengan guru saya Syekh Abdurrahman Idrisi. Saya menghatamkan Syamsiyah dengan beliau juga. Di dalam kitab itu dikatakan bahwasanya semua yang ada di dunia ini yang Anda kira itu adalah nikmat, hakikatnya itu bukan nikmat, tapi hilangnya rasa sakit. Contohnya apa? Kenyang. Kenyang itu bukan sebuah nikmat, bukan ada amrun wujudi, perkara yang wujud namanya kenyang, tidak ada itu. Itu adalah hilangnya rasa lapar.
Kesehatan itu juga bukan perkara yang wujudi, akan tetapi itu adalah hilangnya rasa sakit. Semua hal-hal yang Anda kira itu adalah nikmat, hakikatnya itu adalah hilangnya sebuah kesakitan. Kecuali satu. Apa itu? Ilm. Kecuali Anda bertambah pandai. Bertambah pandai itu karena ilmu adalah perkara yang wujudi. Ketika Anda bertambah ilmu, maknanya di situ adalah ada nikmat hakiki. Selain nikmat ilmu, semuanya itu adalah zawalul alam. Adalah zawalul alam. Dibilang bertemu dengan pasangan yang lama. Orang pisah dengan istri, kemudian bertemu dengan istrinya. Dia senang. Kesenangan itu bukan perkara yang wujudi, bukan perkara yang ada, tapi dia adalah hilangnya rasa rindu. Senang adalah hilangnya rasa sedih. Wahakadha. Di dalam dunia ini semuanya adalah zawalul alam. Kecuali satu, bertambah pandai. Bertambah pandai itu adalah perkara yang wujudi yang diberikan oleh Allah. Karena itu, nikmat yang paling best di dunia, bukan Anda itu kaya, bukan Anda itu kenyang, bukan Anda itu tidur setelah penat, tapi Anda mendapatkan ilmu setelah Anda itu bodoh. Ketika Anda itu bodoh, Anda tidak mempunyai ilmu, kemudian Anda memahami ilmu itu. Karena itu kan di dalam Khalidah Bahiyah, fafham munih ta'ladzatal ifhami. Memang benar di dalam ifham, di dalam faham ada sebuah ladzah yang tidak terkira, yang di atas ladzahnya kaya, di atas ladzahnya mendapat kekuasaan. Karena itu para ulama itu mengatakan kalau para khalifah, kalau para raja mengetahui nikmat kami para ulama ketika kami itu memahami sebuah masalah, mereka akan hasut kepada kami. Kenapa? Karena nikmat hakiki yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya di dalam dunia ini adalah mendapatkan ilmu. Jayyid jiddan. Selama mendapatkan ilmu adalah nikmat yang paling agung yang ada di dunia ini dan tidak bisa dibandingkan di dalam nikmat-nikmat lainnya yang ada di dunia, maka nikmat yang ada di akhirat pun mendapatkan ilmu adalah nikmat yang paling agung yang ada di dalam akhirat. Kenapa? Karena nikmat yang ada di surga daripada jenis nikmat yang ada di dunia. Kenapa? Karena untuk kalau bahasa Indonesianya itu untuk mengiming-imingi, untuk bahasa Jawanya itu ngilik-ngilik no. Jadi, tengok ya, kalau Anda nanti sholat di akhirat, Anda akan bisa untuk menikah dengan perempuan yang cantik. Loh, perempuan yang cantik bagi laki-laki adalah nikmat. Nanti di surga akan lebih cantik daripada di dunia. Apa? Anda suka apa? Oh, saya suka makan apel. Apel yang ada di surga lebih daripada apel yang ada di dunia. Apel yang disuka lebih daripada apel yang ada di dunia. Maknanya semua nikmat yang ada di surga min jinsi nikmat yang ada di dunia, agar manusia itu bisa untuk memahami apa nikmat yang ada di surga. Dan di antara nikmat yang ada di dunia yang paling agung adalah mendapatkan ilmu. Maka nikmat yang paling agung di akhirat juga mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu tentang apa? Selama nikmat yang paling agung mendapatkan ilmu tentang ma'rifah billah, maka nikmat yang paling agung di akhirat adalah tentang mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waqad taqarrara, dan sudah saya jelaskan di awal-awal akidah ini bahwasanya sifat 20 ini yang ada pada Allah ini hanya sifat yang wajib kita ketahui. Hakikatnya sifat Allah itu tak terhingga. Tak terhingga. 20 ini adalah yang wajib kita ketahui karena ini ada di dalam Al-Qur'an. Lainnya itu tidak wajib kita ketahui. Selama Allah itu hanya mempunyai sifat 20 yang wajib kita ketahui, dan hakikatnya sifat Allah itu yang ada pada diri Allah itu lebih, yang ada pada zat Allah itu lebih daripada 20, bahkan tidak terhingga, maka nikmat itu bisa untuk dijadikan nikmat surga yang tak terhingga. Maknanya setiap hari Allah akan mencicil, diberi sikit demi sikit tentang ma'rifah tentang Allah, yang tidak diketahui oleh manusia di dunia.
Anda di dunia hanya mengetahui 20 kan? Oke, hari ini saya beli tambah satu. Terus semacam itu sampai tak terhingga. Dan itu adalah nikmat yang paling agung di dunia. Bukan maknanya Anda tengok Allah. Kalau hanya tengok pun itu bukan nikmat yang hakiki. Tapi nikmat yang hakiki adalah Anda mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya ma'rifah, ma'rifah billah. Dan ma'rifah billah ini tidak bisa yang ada di akhirat itu tidak bisa Allah berikan pada manusia di dunia. Allah tak akan berikan pada manusia di dunia, mungkin hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ala khilafin fihi. Kenapa? Karena apa ya? Hardware-nya manusia, tubuhnya manusia di dunia tak boleh handle data-data tentang Allah. Tak boleh handle lebih daripada 20 sifat ini. Tidak bisa. Kalau Allah upload kepada diri manusia itu lebih daripada apa yang Allah berikan di dunia, niscaya manusia itu kalau bahasa handphonenya itu bisa hang and blank. Karena itu nanti ketika di akhirat semua hardware kita ini akan di-upgrade oleh Allah. Kemudian Allah akan berikan nikmat-nikmat yang lebih daripada nikmat-nikmat yang ada di dunia. Dan nikmat yang paling agung adalah kita lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang namanya ru'yatu wajhillah atau ru'yatullah, wa katsir minal ahadits tuthbitu dzalik. Wa hadza huwa mu'tamadu ahli sunnah wal jamaah di dalam ru'yatullah. Berkali-kali saya jelaskan di sini. Disinilah perbezaan antara ahli sunnah dan mu'tazilah, dan perbezaan antara ahli sunnah dan wahabiyah di dalam memahami bagaimana ru'yatullah. Dan Anda di sini Anda bisa mengetahui bahwasanya bagaimana kejeniusan ahli sunnah di dalam menghandle banyak sekali hadis-hadis, ayat-ayat. Karena mereka tidak bisa untuk mentakwil ayat-ayat yang sharih, mentakwil hadis-hadis yang sharih pasal ru'yatullah ini. Dan banyak sekali orang-orang yang mengklaim dirinya itu ahli sunnah punya problem di sini. Kalau tak silap ada beberapa orang dari Jordan yang dikritik oleh Syekh Said Foda mengingkari ru'yatullah. Begitu pula banyak ada orang-orang itu mengingkari ru'yatullah. Kenapa? Karena memang mereka itu tak faham apa hakikat daripada ru'ya. Ada orang itu mengatakan bahwasanya ru'yatullah itu adalah macam saya melihat Anta, begitu pula saya melihat Allah. Bagaimana bila kaif? Bukan seperti itu. Kalau saya melihat Anta, kalau saya melihat Allah sama seperti saya melihat Anta, dengan maknanya dengan alat ini, dengan mata dan dengan jihawiyah, itu tak ada bezanya dengan Wahabi. Kenapa? Karena ada semacam luzumul jihah wal jisim. Akan tetapi kalau Anda nak buat madhabut tafwid, itu tak seperti itu. Dibilang ada yang namanya ru'yah, dan ru'yah itu adalah fi'lun. Dia bukan sifat ya. Ru'yah itu bukan sifatnya Allah, tapi ru'yah adalah fi'lun yaf'alullah fi ibadihi. Adalah perbuatan Allah yang Allah itu menciptakan di dalam hambanya itu pengetahuan yang lebih daripada apa yang pengetahuan yang ada, yang lebih daripada apa yang mereka ketahui di dunia. Itu kalau madhabut takwil. Kalau madhabut tafwidnya adalah ru'yah yang ada di akhirat bukan seperti saya melihat Anda, tapi apa itu ru'yah? Ar-ru'yah tsabitatun lillah wa ma hiya huwa fi'lun yaf'aluhullah fi ibadihi wa ma huwa wallahu a'lam. Bas, anta tuthbitur ru'yah ma'ana fil musyabahah. Adapun takwil, anta tuthbitur ru'yah, kemudian Anda menjelaskan apa itu hakikat daripada ru'yah, kemudian kaifnya macam mana? Ya wallahu a'lam, kita tidak tahu bagaimana kaifnya. Wallahu a'lam. Ini adalah mazhab ahli sunnah tentang ru'yah, atau yang lebih dikenal dengan nama bahwasanya ru'yah itu adalah apa? Ziyadatul ilm billah subhanahu wa ta'ala. Dan ini memang tak disebutkan di sini ya kan, tetapi saya jelaskan sedikit mendetail. Dan banyak munakosyahnya dan Syekh Said ada sebuah risalah tentang masalah ru'yatullah. Saya tulis ulang, nanti bila-bila kalau ada kesempatan saya akan jelaskan buat video tentang risalah itu, untuk
menjelaskan secara detail bagaimana ahli sunnah itu menjelaskan tentang ru'yah, kemudian dengan mendiskusikan bagaimana pendapat-pendapat firqah lain tentang masalah apa ru'yah. Dan di situ Syekh Said yunakish ba'du Syiah, yang mana biasanya Syiah itu di dalam awal-awal fase mereka ikut Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah itu juga menafikan ru'yah. Syekh Said ada karang pasal-pasal ru'yah ini ada sekitar 70 page tentang khas pasal ru'yah inda ahli sunnah wal jamaah, dan mujmal apa yang dikatakan oleh ahli sunnah bahwasanya ar-ru'yah ziyadatul ilm. Maknanya melihat Allah, kita itu mengetahui tentang Allah lebih daripada apa yang kita ketahui di dunia. Karena mengetahui sebuah ilmu adalah nikmat hakikiyah yang lebih nikmat daripada makan dan minum. Karena dia adalah nikmat hakikiyah, maka nikmat itu bisa dan soleh untuk dijadikan nikmat yang paling agung di akhirat kelak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, al husna wa huwal jannah, al husna wa hiyal jannah wa ziyadah. Surga dan lebih daripada surga. Apa itu? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang paling agung yang ada di surga adalah Anda mengetahui tentang Allah lebih daripada apa yang Anda ketahui di dunia. Itulah yang namanya ma'rifatullah wa ru'yatullah. Wallahu a'lam bishawab. Ru'yatullah jalla jalaluhu fil jannah ala ma yaliku bi jalalihi wa qudsi kamalihi. Ini adalah hal-hal yang akan terjadi di akhirat kelak. Bahwasanya melihat Allah ala ma yaliku bi jalalihi wa qudsi kamalihi. Ini kelihatannya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki amik madhabnya tafwid, yang maknanya bahwasanya ru'yatullah yang layak bagi Allah dengan nafil musyabahah. Maknanya bukan seperti kita melihat orang lain. Qala ta'ala wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu nadhirah, bercahaya, handsome. Ila rabbiha nadhirah. Mereka tengok kepada Tuhannya. Makna tengok adalah mereka mengetahui hal-hal tentang Allah lebih daripada apa yang mereka ketahui di dunia pada zaman dahulu. Wa hadhihi ru'yah yal muradah min ziyadah fi qouli ta'ala. Dan ru'yah inilah yang diisyaratkan oleh Allah tentang ziyadah, lebih. Sof tengok. Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, mereka mendapat husna, surga, dan az-ziyadah, lebih daripada surga, yaitu apa? Ru'yatullah. Al-faslu sabi' fi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi Al-faslu sabi' fi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fasal yang ketujuh tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Irsaluhu wa afdaliyatuhu wa nasabuhu wa mauliduhu wa wafatuhu wa nubuwatuhu wa umruhu wa auladuhu. Bilang bab ini tentang irsalnya, tentang pengutusannya, dan keafdalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nasabnya Rasul, dan maulidnya Rasul, dan wafatnya, maulidnya tempat lahirnya, dan wafatnya, kenabiannya, umurnya, anak-anaknya, istri-istrinya, paman-pamannya, dan makcik-makciknya Rasul, Isra wal Mi'raj. Sekarang kita mulai tentang irsalu, bahwasanya Rasul itu diutus, pengutusan Rasul. Pengutusan apa namanya? Pengutusan Rasul dan keafdalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nadhim rahimahullah, khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Dia bilang, dan ini adalah khotimah, akhir daripada, penutup daripada menyebutkan baki daripada hal-hal yang wajib diyakini oleh apa? Oleh mukallaf. Apa itu? Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus bagi al-alamin, segala makhluk. Bahkan bukan hanya manusia dan jin, bahkan diutus kepada malaikat sebagai tasyrif. Kenapa tasyrif? Karena walaupun malaikat itu tidak ditaklif oleh Allah, tidak disuruh sholat atau tidak disuruh apa, karena mereka itu tidak ada syahwat. Mereka mempunyai tabiat hanya menuruti Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuruti Allah
tidak mempunyai keberatan bagi malaikat, berbeza dengan manusia, yakni berbeza dengan manusia, yang mana manusia itu ketika disuruh untuk taat kepada Allah ada semacam memberontak kepada Allah, tapi Allah mengetahui itu dan Allah mengatakan kepada manusia, Anda kena melawan hawa nafsu Anda, karena itu ada unsur taklif di situ. Dan Allah menyuruh dan Allah mengutus Rasul kepada makhluknya manusia dan jin itu untuk taklif, yakni untuk menyuruh mereka untuk beribadah dan mentaati perintahnya. Tapi mengutus kepada malaikat bukan taklif tapi tasyrif, kemuliaan. Apa kemuliaan? Bahwasanya malaikat itu menjadi mulia karena mereka itu termasuk di dalam umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika mereka itu ana min ummati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menambah kemuliaan mereka di atas kemuliaan mereka sebagai malaikat. Al-mufradat lil alamin ismu jam'in di alam. Dibilang al-alamin itu adalah sebuah ismu jam' daripada alam. Apa makna alam itu? Makna alam adalah ismun lima siwallahi minal mawjudat fayashmalul malaikah wal ins wal jin wal jamadat. Dibilang yang namanya alamin itu adalah nama bagi selain Allah. Karena ada dua di dunia ini, Allah dan selain Allah. Ini adalah mazhab ahli sunnah ya. Berbeza dengan mazhabnya Wahdatul Wujud yang mengatakan di dunia ini hanya Allah saja, hanya al-wujudul mutlak. Ahli sunnah wal jamaah tidak, di dunia ini ada dua hal. Allah dan selain Allah, atau al-khaliq wal makhluk. Al-khaliq wal makhluk. Jayid jiddan. Maka yang namanya selain Allah itu mencakup banyak hal. Malaikat selain Allah, jin juga bukan Allah, manusia juga bukan Allah, jamadat benda-benda mati macam planet, dinding, tanah, semuanya itu juga selain Allah. Maknanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke segala hal selain Allah, hattal jamadat. Wallahu a'lam, mungkin diutusnya Rasul ke jamadat ini bukan taklif tapi hanya tasyrif. Hanya tasyrif, dan banyak sekali riwayat-riwayat yang mengatakan ada pokok kurma yang menangis ditinggal Rasul karena sudah ada mimbarnya. Kenapa? Karena pokok-pokok itu merasa mereka itu terhormat karena mereka pernah ditengok oleh Rasul, pernah dipakai oleh Rasul, pernah disandar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Asyarah hadhihi khatimatun fi dzikri baqiyati ma yajibu i'tiqaduhu ala kulli mukallaf wa hiya anna Allah arsala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan wa minnatan lil mu'minin. Ini adalah baki yang wajib kita ketahui, di antaranya adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada kita itu sebagai rahmat. Sebagai apa? Sebagai rahmat bagi semua alam. Dan Anda kena paham ya, mengutus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya boleh kepada Allah. Maknanya Allah boleh mengutus, Allah juga boleh untuk tidak mengutus. Karena itu mengutus Rasul itu rahmat bagi kita. Dan minnah, makna minnah itu adalah hutang budi. Maknanya kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah itu mempermudah cara kita untuk mengenal Allah, untuk mentaati semua perintahnya dengan mengutus Rasulnya. Bayangkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutus Rasul, Allah menciptakan kita, kemudian kita disuruh untuk beriman kepadanya tanpa ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya kita akan kesusahan untuk mengetahui siapa itu Allah, apakah ada pencipta. Wong ada Rasul saja, ada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kafir masih lebih banyak daripada yang tak kafir. Oh, macam mana? Iya, memang seperti itu. Anda tengok 7 miliar orang manusia di dunia ini, yang muslim berapa? Yang tak muslim berapa? Yang tak muslim lebih banyak daripada yang muslim. Itu sudah dikirim Rasul. Bayangkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dikirim, niscaya mungkin jumlah yang mukmin akan lebih sedikit. Karena itu diutusnya Rasul kepada kita itu adalah pure rahmat bagi segala alam, untuk mengajarkan alam semesta itu bagaimana untuk sampai kepada kesempurnaan. Jadi Allah itu mengutus Rasulnya untuk mengetahui kesempurnaanmu adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaanmu adalah dengan sholat. Kesempurnaanmu adalah dengan mentaatiku. Anda tak gunakan akal Anda
dengan susah-susah, Anda ikuti aku aja. Dan Allah membantu aku, mendukung aku, menyokong aku dengan mukjizat-mukjizat yang paling dahsyat. Kalau engkau tengok, engkau akan yakin bahwasanya ini adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena engkau tak mungkin buat seperti apa yang aku buat. Selama engkau tak mungkin buat seperti apa yang aku buat, maknanya ini bukan daripada manusia. Kalau daripada manusia, maknanya engkau bisa buat seperti apa yang aku buat. Maknanya ini adalah daripada Allah. Engkau kena beriman kepada aku. Settle masalah. Dan mengutus Rasul itu pure rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah bisa saja tidak mengutus Rasul kepada umat manusia. Ini berbeza dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya mengutus Rasul itu wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok wajib? Karena mengutus Rasul lebih baik daripada tidak mengutus Rasul. Selama lebih baik mengutus Rasul, maka ketika Allah itu maha dermawan, Allah itu karim, jawad, maka Allah itu kena melakukan perkara-perkara yang baik. Allah tidak boleh melakukan perkara yang tidak baik. Ada juga kaum Hindu pada zaman dahulu namanya Barohimah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak boleh untuk mengutus para rasul. Kenapa? Karena rasul ini adalah sebab peperangan. Agama adalah sebab peperangan, rasul adalah sebab peperangan. Rata-rata perang yang ada pada zaman sekarang ini karena apa? Karena agama, tahu? Karena agama adalah sebab peperangan, maka lebih baik Allah tidak mengutus Rasul. Ini adalah pendapat yang fasid katanya ahli sunnah wal jamaah, dan menjadikan bahwasanya Barohimah itu adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka meyakini Rasul itu tidak ada. Karena kalau memang Tuhan itu ada, Tuhan tidak akan mengutus Rasul, karena Rasul adalah sebab daripada kejahatan-kejahatan, peperangan-peperangan yang ada di dalam dunia ini. So, tengok ahli sunnah ketika setelkan masalah ini, mereka di antara tengah-tengah bahwasanya mengutus Rasul tidak wajib dan tidak mustahil, tapi mengutus Rasul itu adalah perkara yang jais, dan pengutusan Rasul pure rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diutus kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutusmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi alam semesta semuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana rahmatun muhdah." Aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dibilang Allah itu mana ya ini mengungkit kebaikannya. So, anta ingat tak? Dulu engkau itu fidolalim mubin, engkau sembah Lata, engkau sembah Uzza, semua engkau sembah. Ada orang buat berhala daripada makanan, disembah, lapar dia makan. Dulu engkau buat macam itu, kemudian aku utus Rasulku dari manusia pula, bukan dari jin. Coba kalau Rasul itu daripada jin, engkau akan takut, engkau tengok. Rasul daripada malaikat, engkau nak tengok pun takut. Aku utus daripada manusia agar engkau itu mudah untuk berinteraksi dengan Rasul, agar engkau itu bisa menjadikan Rasul qudwatun hasanah. Dia makan, dia minum, dia bekerja juga, dia juga menikah. Coba kalau Rasul itu jin, macam mana engkau nak tiru jin? Coba kalau Rasul itu malaikat, macam mana engkau nak tiru malaikat? Karena itu Rasul itu manusia, rahmat bagi kalian. Rahmat bagi kalian. Wa inna ma khassallahu ta'ala al-minnata lil mu'minin li'annahum humul ladzina ya'rifuna haqiqata nikmatir risalah al-muhammadiyah. Dibilang di dalam ayat ini Allah mengkhususkan sebutan bagi orang-orang mukmin. Kenapa? Karena merekalah orang itu karena merekalah yang memahami hakikat daripada nikmat kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengutus manusia likafatil khalq, pada semua manusia. Barang siapa yang meyakini Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi bagi bangsa Arab, dia kafir. Apakah ada seperti itu? Ada. Ada kaum Yahudi namanya Yahud Isawiyah yang meyakini bahwasanya Muhammad adalah Rasul bagi Arab sahaja, bukan Rasul daripada Bani Israel. Orang-orang seperti ini kafir. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Walaupun nabinya dari kaum Arab, tapi dia diutus kepada
orang Arab, orang China, orang Indonesia, orang Nusantara, orang Malaysia, orang Afrika, orang Mat Saleh, semua macam orang kalau nak masuk Islam kena mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh Anda hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah dan Anda mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi hanya untuk kaum Arab. Tidak boleh seperti itu. Orang-orang yang mengatakan seperti ini, dia tidak akan masuk Islam, dan dia kalau sudah masuk Islam dia mengatakan ini, bisa dikatakan dia itu murtad. Setelah dijelaskan bahwasanya Nabi itu bukan hanya untuk bangsa Arab. Kenapa saya cakap macam ini? Karena banyak orang-orang yang sudah mulai meyakini hal-hal semacam ini. Yang namanya iman itu hanya ma'rifah billah. Ada tahu? Anda kalau tengok firqah-firqah daripada Murji'ah, firqah-firqah daripada beberapa firqah, terutama banyak daripada Murji'ah, Asy'ariyah, banyak sekali, Al-Ghailaniyah mengatakan itu bahwasanya yang namanya iman itu hanya mengetahui Allah saja. Adapun mengetahui Nabi itu tak. Mungkin Nabi itu tak. Anda kalau tengok ya, ini perbedaan itu pelik-pelik ya nih. Muhammad bin Qarab As-Sijistani, aslafnya Ibn Taimiyah, itu mengatakan bahwasanya yang namanya iman itu hanya cakap di mulut aja. Dan dia mengatakan bahwasanya orang-orang munafik kanu mukminin hakikoh. Karena kenapa? Karena mereka itu meyakini Nabi Muhammad itu Rasul, tapi tak cakap bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasul. Jadi dia mengingkari lafaz, mengingkari lisan, tapi percaya di dalam hati. Itu adalah mukmin, tak? Wallahi gharib. Saya bilang ini pendapat ini aneh ya. Memang pelik memang. Selain ahli sunnah sodikuni ayuha syabab. Selain ahli sunnah, madzhab pelik. Madzhab yang pelik. Ahli sunnah semuanya muqarrar wa muqaat ala qawaid ma'rufah wa dhahirah, dan bisa difahami dengan akal dengan mudah. Kenapa? Karena haula masyu ala ususin diniyah, akliyah, dhahirah. Wallahu a'lam bishawab. Waqad arsalahu likafatil khalq, qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Aku tidak mengutusmu kecuali untuk semua manusia. Wa qala ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Semua ini adalah dalil-dalil bahwasanya Rasul ini, Nabi Muhammad ini bukan hanya untuk bangsa Arab, untuk semua. Inni rasulullah ilaikum jami'a. Semuanya, bukan hanya Arab, semuanya. Karena itu saya itu tak suka kalau ada orang-orang cakap itu Islam Nusantara lah, Islam Arab lah. Saya kurang suka tapi seperti ini. Karena kenapa? Yuhim. Apa yuhim ini? Orang-orang akan paham bahwasanya Islam itu berbeza-beza ya. Islam itu berbeza-beza. Tak, Islam itu satu. Dimanapun Islam itu satu. Kenapa? Karena nabinya itu satu. Salatnya juga satu. Akidahnya juga satu. Wallahu a'lam. Waqad ajma'atil ummah ala annahu sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi bil itlaq wa yadullu alaihi wujuhun katsir. Dibilang dan semua umat itu bismillah. Dan semua umat itu sepakat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling afdal, khalq. Jadi jangan sekali-kali Anda itu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini qadim. Nabi Muhammad ini qadim. Ada yang mengatakan bahwasanya nurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu qadimah, hal semacam ini bukan madzhab ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah adalah makhluk pertama yang diciptakan, tidak ada masalah. Yang problem adalah kalau ada orang itu mengatakan nur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu qadimah. Maknanya ada qadim, maknanya ada sesuatu yang tidak mempunyai awal selain Allah Subhanahu wa taala. Di situ problem dan akan bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan yang mengatakan la qadima illallah. Dan Sharih Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan afdalul khalqi, makhluk yang paling afdol, makhluk yang paling afdol. Maknanya Rasulullah itu ada awalnya. Afdalul khalqi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasul itu adalah makhluk yang paling makhluk yang paling mulia. Dan yang menunjukkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasul adalah makhluk yang paling mulia, beberapa dalil. Yang pertama adalah apakah ada orang-orang yang mengatakan Rasul itu tidak yang paling mulia? Ada. Zamakhsyari daripada Mu'tazilah mengatakan bahwasanya
malaikat Jibril lebih afdol daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikritik, dibilang, engkau ini pelik lah katanya, engkau ini pelik, engkau ini Mu'tazilah. Mu'tazilah pun cakap bahwasanya Rasul itu yang paling afdol, melebihi siapapun, melebihi apa? Melebihi siapapun. Tak ada, yakni semua makhluk digabungkan semua dengan Rasul masih afdol Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para ulama mengkritik Zamakhsyari, dibilang jahilah Zamakhsyari madhabahu, dibilang Zamakhsyari ini tak faham madhab Mu'tazilah di dalam masalah ini, yakni karena dia mengatakan bahwasanya malaikat Jibril lebih afdol daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan khilaf ini ghairu mu'tabar. Semua umat Islam mengatakan makhluk yang paling afdol adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi malaikat semuanya, melebihi arsy, melebihi apapun. Dan apa yang menjadikan dalil bahwasanya Rasulullah itu makhluk yang paling mulia? Qauluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Falamma kana rahmatan lil alamin lazima an yakuna sallallahu alaihi wasallam afdhala min kullil alamin. Karena Rasul itu adalah rahmat bagi setiap alam semesta, maka secara luzum otomatis Rasul paling lebih afdol daripada semua alam, karena itu adalah rahmatnya untuk alamin. Yang namanya rahmat kena lebih afdol daripada alamin itu sendiri selain Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wal anbiya mab'utsuna ila qaumihim. Dibilang para nabi lebih afdol daripada kaumnya, dan Rasul paling afdol daripada semua nabi-nabi. Kenapa? Karena nabi-nabi itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Nabi Musa kepada Yahudi, Nabi Isa kepada Bani Israel, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada semua kaum, menunjukkan bahwasanya Rasul paling afdol di antara para nabi, dan para nabi paling afdol di antara semua makhluknya. Maknanya Rasul adalah paling afdol di antara semua makhluk. Akhdul mitsaq wal ahad alal anbiya bil iman bihi sallallahu alaihi wasallam wa nusratihi inhum adraku bi'tsatahu fi qaulihi ta'ala. Dibilang Allah Subhanahu wa taala ambil janji kepada para nabi, yakni ketika sebelum mereka diutus, bahwasanya aku utus engkau sebagai nabi dengan catatan, dengan syarat kalau engkau menjadi nabi dan engkau dapati Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad diutus, engkau kena ikuti dia, dan engkau tidak boleh menjadi nabi independen. Kenabianmu tunduk di bawah kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya makomnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi daripada nabi-nabi selainnya. Wa ittakhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wala tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ini adalah ayat yang mengatakan bahwasanya memang ada perjanjian, itu ada bahwasanya kalau Anda menjadi nabi, Anda dapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus pada zaman Anda kena ikuti dia. Anda tidak boleh menjadi nabi secara independen. Dan yang keempat dalilnya adalah qauluhu ta'ala wa rafa'na laka dzikrak qila fihi, dan ayatnya apa? Qauluhu ta'ala wa rafa'na laka dzikrak, kami akan angkat namamu. Apa makna kami akan angkat namamu? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan namanya Allah Subhanahu wa taala terus bersandingan dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di dalam kalimat syahadah, di dalam adzan Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, bukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fit tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tidak ada nabi-nabi selain Rasul yang dibuat semacam itu. Tak ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Tak macam itu syahadat itu. Yang kelima, qauluhu ta'ala may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Qaranallah ta'atahu bi ta'atihi. Dibilang di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan taatnya Allah dengan taatnya Rasulnya. Barang siapa mentaati Rasul, maka dia sudah mentaati Allah. Qauluhu ta'ala wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurdu. So, di sini Allah menyandingkan ridhonya Allah dengan ridhonya Rasul.
Dan yang ketujuh, qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Dibilang di dalam ayat ini Allah itu menyandingkan, menjawab panggilan Allah sama dengan menjawab panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang paling afdol di antara semua agama. Maka menjadikan orang yang membawa agama itu adalah orang yang paling afdol daripada nabi-nabi yang lain. Dan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu umat yang paling afdol karena mengikuti Rasul yang paling afdol. Qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tidak mungkin umat Islam menjadi umat yang paling afdol kecuali nabinya juga nabi paling afdol. Umatnya paling afdol, nabinya tak paling afdol. Itu secara adatan tak mungkin, macam ada yang tak sinkronis macam itu. Karena umatnya umat yang paling afdol, maka nabinya pun juga nabi yang paling afdol. Yang ke-10 adalah annahu sallallahu alaihi wasallam khatamur rusul fayajibu an yakuna afdol. Dibilang karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup daripada para nabi, dan selama penutup dari para nabi, maka adalah nabi yang paling afdol. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa khitamuhu misik. Dan yang ke-11 adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang mengatakan ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah wala fakhr. Dibilang aku adalah sayyid waladu Adam, aku adalah penghulu bagi anak-anak Adam pada hari kiamat wala fakhr, dan tidak ada kebanggaan yang lebih daripada ini. Wabi yadi liwa alhamad wala fakhr, dan aku akan memegang bendera hamad wala fakhr. Wa ma min nabiyyin yauma idzin adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Semua nabi dari Nabi Adam dan di bawah Nabi Adam semuanya itu di bawah benderaku. Wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in wala fakhr. Akulah yang akan pertama yang memberi syafaat dan yang disyafaati, dan tidak ada kebanggaan yang lebih daripada ini, yakni. Dan hadis yang selanjutnya mengatakan bahwasanya qauluhu sallallahu alaihi wasallam ana qaidul mursalina wala fakhr. Aku adalah pemimpin jenderal para nabi-nabi dan para rasul wala fakhr. Wa ana khatamun nabiyyin wala fakhr. Wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in wala fakhr. Dan aku adalah penutup para nabi wala fakhr. Wa qawluhu wala fakhr ay la fakhra a'dhamu min hadha aw la aqulu dzalika fakhran bal tahaddutsan bil mi'nah. Dibilang maknanya wala fakhr adalah tidak ada kebanggaan yang lebih daripada ini, atau maknanya aku tidak sombong dengan ini, akan tetapi ini adalah tahaddutsan bil nikmah. Aku mengatakan ini adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yu'aridu hadzal hadits wala yu'aridu hadzal hadits wala yu'aridu hadzal haditsa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma yanbaghi li abdin an yaqula inni khairun min Yunus ibn Matta wa nasabahu ila nabi. Dibilang hadis-hadis ini yang mengatakan wala fakhr tidak bertentangan dengan hadis lain yang mengatakan tidak selayaknya bagi seorang hamba itu lebih mengutamakanku, lebih mengafdolkanku daripada Nabi Yunus ibn Matta. Tidak seyogianya. So, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam satu derajat dengan Nabi Yunus. Tapi hadis yang sebelumnya mengatakan bahwasanya Rasul derajatnya di atas nabi-nabi yang lain. Terus bagaimana cara kita untuk taufik di antara dua hadis ini? Dibilang fat ta'wil li hadzal hadis min wujuh. Ada beberapa takwil tentang masalah hadis. La tufaddiluni ala Yunus ibn Matta, atau ma yanbaghi li abdin an yaqula inni khairun min Yunus ibn Matta. Ada beberapa cara untuk mentakwil hadis ini. Yang pertama adalah Rasul cakap ini tawadhu saja. Tawadhu. Tapi hakikatnya memang Rasul lebih afdol daripada Nabi Yunus. Tapi Rasul cakap masalah ini hanya sebagai apa? Tawadu'an minhu. Dan yang kedua adalah li'alla ya'taqidan nasu tanqisa Yunusa alaihi salam. Dibilang agar para umat itu tidak meyakini bahwasanya Nabi Yunus itu kurang. Karena kalau Anda itu meremehkan Nabi, itu berbahaya. Meremehkan Nabi Yunus, nabi-nabi yang lain, Anda bisa kafir tahu. Kenapa? Ada semacam tangkis. Anda meremehkan orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, li'alla ya'taqidan nasu at-tafadula bainal anbiya fi aslin nubuwah wa risalah.
agar orang-orang itu tidak meyakini bahwasanya yang namanya kenabian itu berbeza-beza. Ya, nabi itu satu, risalah juga satu, dia adalah derajat basit, yakni tidak ada nabi kenabian yang lebih afdol daripada kenabian, tidak ada manusia yang lebih afdol daripada manusia. Terus keafdalan itu daripada amal, daripada hal-hal yang awarid selain daripada an-nubuwah war risalah, atau bahwasanya bukan nubuah warisalahnya, memang nubuah warisalahnya itu ba'duha afdol min ba'd. Ada kenabian yang standar, ada yang tingkat tinggi. Yang sama itu apanya? Yang sama itu adalah ajarannya. Maknanya setiap nabi akan diutus dengan perkara yang sama, yaitu disuruh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah yaqulu dzalika qabla an ya'rifa man huwa afdal. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan hal seperti ini sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui bahwasanya dia lebih afdal daripada Nabi Yunus alaihissalam. Setelah Nabi Muhammad mengetahui bahwasanya beliau mengetahui mengetahui bahwasanya beliau itu lebih afdal daripada Nabi Yunus, beliau mengatakan ana sayyidu waladi adam wala fakhr. Jadi maknanya hadis ana sayyidu waladi adam wala fakhr mutaakhir an hadis layam bagi li abdin an yakula ana khairu min Yunus ibn Matta. Oke, kita baca nasabu sallallahu alaihi wasallam wa murtiatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabu sallallahu alaihi wasallam wa murtiatuhu qala Nadim rahimahullah. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatus Zuhriyah murdi'atuhu Halimatus Sa'diyah. Kalau tak silap mushaf yang saya hafal itu wa ummuhu Aminatus Zuhriyah ardo'athu Halimatus Sa'diyah, bukan murdi'atuhu macam tak kena. Ardo'athu sahih, kalau ardo'athu kena. Ardo'athu Halimatus Sa'diyah. Namanya ayahnya adalah Abdullah bin Abdil Muttalib wa Hashimun, sampai yantasib ke Abdi Manaf. Ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Siti Aminah Az-Zuhriyah, dan yang menyusui Rasul Halimah daripada Bani Sa'ad. Asyarah yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa nasabu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Wajib bagi setiap mukallaf itu untuk mengetahui nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segi ayahnya dan segi ibunya. Jangan hanya mengetahui nasabnya Messi saja atau Ronaldinho saja, atau orang lagi sekarang sedang anime ini. Oh, saya mengetahui nasabnya Naruto, saya mengetahui nasabnya Luffy. Tak pantas lah macam itu. Anda kena mengetahui nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amma nasabuhu min jihati abihi fa huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin ini nasabnya ya, bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mutikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Lah, ini adalah yang muttafaq alaihi. Setelah ini kadzaban nasabun, yakni ghairu sahih, ada potensi para nasab itu tak tahu nasabnya Rasul SAW setelah bin Adnan. Kalau Anda nak tengok nasabnya Rasul sampai Nabi Adam, disebutkan di awal-awal Tahdzib Sirah Ibn Hisham, disebutkan sampai Nabi Adam alaihi salam. Tapi setelah Adnan, tak yakin. Sampai Adnan ini Rasul SAW cakap sendiri, ya nih. Wa qarahal Imam Malik Wakarihal Imam Malik raf'an nasabi ila Adam li Adam itu putih, dibilang. Dan Imam Malik itu tak suka untuk terus cakap sampai bin Adnan bin Fulan bin sampai bin Adam alaihi salam. Kenapa? Karena itu ghairu sabit. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma balagha nasabuhul karim ila Adnan qala kadziban nasabun. Dibilang ketika Rasul sebutkan nasabnya sampai Adnan, beliau mengatakan kadziban nasabun. Dari sini orang-orang ahli nasab itu sudah dusta semua, karena tak ada yang tahu setelah bin Adnan. Wa amma nasabu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi fa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Aminata binti Wahbin bin Abdi Manafin bin Zuhrata bin Kilabin fatajtami'u ma'ahu fi jaddihi Kilab. Jadi
emaknya dan ibunya Rasul dan ayahnya itu bertemu di atuknya yang kelima, yaitu bin Kilab. Kilab ini dikatakan, kenapa dikatakan Kilab? Karena diriwayatkan Kilab ini, kalau tak silap namanya itu Abdul Hakim, karena beliau sering berburu menggunakan membawa anjing, karena itu dijuluki apa? Kilab. Wallahu alam. Wa amma murdiatuhu, adapun ibu susu Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Halimah binti Abi Du'aib bin Bani Sa'ad bin Bakr, ya, ini terkenal Qaryah Sa'diyah ini, apa namanya, Bani Sa'ad ini termasuk bani-bani yang mempunyai lughah yang sangat salim jiddan, ya, nih. Wasmu zawjiha Abu Kabsyah wa huwa alladhi kanat Quraisy tansibu lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam tunsibu lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam hina ma yuriduna al-istihza' fa yaqulu hadza ibnu Abi Kabsyah yukallamu minas sama. Dibilang nama suaminya Siti Halimah itu, Halimah Sa'diyah itu namanya Abu Kabsyah. Dan Abu Kabsyah inilah yang oleh para Quraisy ini macam di mocking ketika Rasul itu mengaku nabi, bahwasanya oh, yang dapat wahyu dari langit itu anaknya Abi Kabsyah. Apa? Macam itu. Jadi tak dinisbatkan kepada ayah aslinya, tapi ayah sepersusuannya. Jadi ketika orang-orang Quraisy nak mocking, dinisbatkan kepada Abu Kabsyah ini. Wadarrotil barokat, yakni ketika Siti Halimah itu amik Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan berkahnya di dalam desa itu. Dia bilang Rasulullah itu ada sekitar berapa namanya 4 tahun ada di dalam desa Bani Sa'ad itu, Sa'ad bin Bakar itu. Hal-hal yang tak masuk akal terjadi. Kambing-kambing gemuk, hijau, terus apa namanya, air-air itu banyak. Mereka tidak pernah kekurangan sama sekali. Tidak pernah kekurangan sama sekali. Para ulama, para orang-orang itu bingung. Orang-orang itu, macam mana bisa yang seharusnya mungkin tamar itu 1 tahun 1 kali berbuah, ketika ada Rasul masih baby di situ 2 tahun sekali, dua kali setahun tamar itu. Maknanya hal-hal yang tak masuk akal terjadi di dalam Bani Bakar, di dalam apa namanya kabilah Bani Bakar ini. Kenapa? Karena adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mukmin seperti kita akan cakap itu biasa. Memang karena mereka mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah asuh mereka dengan riayah khassah, semuanya macam di full jamuan Allah Subhanahu wa taala, mulai daripada hari pertama mereka amik Rasul dan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kembali ke kepangkuan keluarganya lagi. Diriwayatkan katanya ketika mereka itu sebelum amik Rasul, apa namanya, himarnya Halimah Sa'diyah ini paling kurus, paling akhir. Ketika sudah amik Rasul, himarnya ini macam bertenaga sekali, sampai tak bisa dikontrol karena terlalu bersemangat. Sampai kawan-kawannya, ya Halimah Ruwaidah, ada apa ini, anta punya himar bertenaga sekali, hebat sekali. Yang awal-awal ketika engkau sebelum amik anak ini, himar engkau sakit, tua, kurus, tak ada makan. Sekarang, Masya Allah, himar anda, Masya Allah, kuat. Anda punya kambing-kambing ini mempunyai susu yang sangat banyak sekali. Engkau tak pernah kelaparan. Wallahi inna hadza lawaladul barakah. Bilang ini adalah berkah bagi Bani Sa'ad. Kita akhiri sampai sini, insyaallah. Yang akan datang kita akan masuk ke mauliduhu wa wafatuhu sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.